surga, kami bersyukur, berterima kasih sekali lagi Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh sama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang kiranya boleh memberkati setiap ibadah kami, setiap pelayanan yang boleh Tuhan percayakan, dan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang kiranya boleh memberkati dengan sukacita, dengan damai sejahtera, bahkan dengan cinta kasih yang daripada Tuhan. Sehingga kami bukan hanya merasakan cintanya Tuhan, tetapi kami juga boleh membagikan cinta Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan berkati setiap kami. Nyatakan kasih dan anugerah Tuhan bagi kami. Berkati setiap kami yang boleh melayani di gereja. Berkati teman-teman kami yang boleh beribadah di rumah. Tuhan yang kiranya boleh memberkati setiap jaringan internet yang kami gunakan. Nyatakan kasih dan anugerah Tuhan. Sehingga setiap kami boleh merasakan kekuatan berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat yang hidup. Kami berdoa. Amin. Mari kita naikkan pujian kedua kita dengan lebih semangat memuji Tuhan. Pujian kedua kita jangan lelah. Mari kita.
menjadi siap tiba di atas dasar iman, tanda-tanda kegelapan, ikutlah nada yang berubah. Menjadi siap tiba, menjadi siap tiba, menjadi siap tiba di atas dasar iman. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan menaikkan pujian ketiga ini. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau selalu dalam baik bagiku. Kau menghiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dalam baik hati. Pada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dalam baik hati. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita sama-sama pelajari pada minggu pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan memberikan kesempatan sekali lagi kami boleh dibentuk dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang kiranya boleh memberkati setiap perenungan firman, sehingga apa yang boleh kami terima daripada Tuhan itu boleh menjadi kekuatan, tekad, komitmen bagi setiap kami untuk kami boleh kerjakan di dalam hidup kami. Tuhan nyatakan anugerah Tuhan, nyatakan pengertian demi pengertian
yang Tuhan mau tanamkan di dalam hati kami. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, dan berkati juga setiap kami yang boleh sama-sama beribadah. Biar nyatakan kasih Tuhan, boleh sungguh kami rasakan, kami alami di dalam hidup kami, sehingga kami juga boleh membagikan cinta kasih Tuhan itu bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, di sini kami anak-anak-Mu, Tuhan berkati setiap kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Biarlah kita boleh terus dengan semangat, sekalipun ada kesulitan, ada masa-masa pandemi seperti sekarang ini, biarlah Tuhan yang boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita, untuk kita boleh tetap beribadah kepada Tuhan, dan kita boleh diberikan kerinduan untuk kita boleh bertumbuh dalam iman rohani kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama mengucap bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes 15 ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Yohanes 15 ayat 13 sampai 14. Tema kita pada minggu pagi ini adalah real love, cinta sejati atau kasih yang sejati. Biarlah kita boleh menjalankan atau mempraktekkan kasih kita kepada Tuhan, bukan di dalam hanya sekadar teori, tetapi juga kita boleh mempraktekkan kasih kita kepada Tuhan. Sudah ketemu semuanya? Saya akan membacakan dari ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Yohanes. Yohanes 15 ayatnya yang ke-12. Ya, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya, jadi tema kita berkaitan dengan ayat yang ke-13. Ya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, jadi kasih yang Tuhan Yesus mau nyatakan, yaitu dia adalah sebagai seorang sahabat yang memberikan cinta kasihnya kepada teman-temannya, kepada sahabat-sahabatnya. Dan kasihnya itu bukan hanya sekedar kasih, oh saya kasih permen, saya kasih minum, saya kasih makanan, saya kasih saya kasih kasih-kasih yang lain berupa materi begitu ya. Tetapi kasih yang Tuhan Yesus berikan itu adalah nyawanya sendiri, yaitu hidupnya diberikan kepada teman-temannya. Nah, coba kita lihat ya di dalam Amsal 17 ayat yang ke-17. Ya, Amsal 17 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Di sini di dalam Amsal, seorang pengamsal atau penyair yang begitu mengerti arti seorang sahabat, ya. Jadi menaruh kasih setiap waktu, tidak ada batasnya, tidak ada waktu dia itu sedang beraktivitas, tidak ada waktu dia siang ataupun pagi ataupun malam, setiap waktu dia memberikan kasihnya kepada seorang sahabatnya. Dan juga dikatakan bahwa seorang sahabat menjadi seorang saudara. Kalau saudara itu adalah seorang yang ada di dalam lingkungan keluarga. Jadi seharusnya keluarga itu menjadi orang yang bisa memenuhi kebutuhan orang lain, tetapi justru di sini dikatakan bahwa seorang sahabat dia bisa memberikan atau dia bisa menjadi seorang saudara bagi temannya itu. Ya, boleh tolong Livio memputarkan satu video, yaitu dari YouTube ya. Boleh tolong? Nah, ada di sini. Boleh tolong? Nah, ini itunya di situ ya, Vio ya. Alamatnya di situ. Nah, di sini judulnya itu He Ain't Heavy, He's My Brother. Ya, He Ain't Heavy,
He is my brother. Itu alamatnya di situ di atas, paling atas. Nah ya, nah, boleh di off aja dulu, di stop share. Ya, oke. Nah, nggak apa-apa kelihatan juga nggak apa-apa, Vio. Bisa lihat? Nah, jadinya judulnya ada satu lagu. Ini lagu sebenarnya jadul banget ya. Mungkin sekitar tahun 70-an ya. Judulnya itu He Ain't Heavy, He's My Brother. Jadi lagu ini kalau nggak salah itu dipopulerkan sama satu grup yang namanya The Hollies ya. Tapi ini menjadi satu apa istilahnya ya? Satu tema gitu ya. Untuk apa istilahnya merefleksikan perang yang ada di Vietnam waktu itu ya. Jadi Vietnam apa namanya waktu itu zaman-zaman komunis, Vietnam Utara. Nah, itu perang sama Amerika. Ya, itu sekitar tahun 70-an, tahun 80-an kalau nggak salah ya. Nah, jadi lagu ini judulnya adalah He Ain't Heavy. Dia itu nggak berat. Dia itu saudara gua gitu ya. He's my brother ya. Kalau udah bisa connect boleh di nggak apa-apa pakai Chrome juga nggak apa-apa. Opera gua kayaknya kebanyakan deh. Ya kita lihat ya. Jadi lagunya tuh dimulai sama satu entah trompet entah apa gitu ya. Itu lagunya sangat menarik dan kalau mungkin lu tanya sama bokap nyokap lu pasti kenal sama lagu ini ya. Jadi gue sengaja gue cari-cari itu ya lagu yang populer atau K-pop atau lagu-lagu yang kekinian itu kayaknya nggak ada ya. Lagu apa namanya yang model-model begini ya. Jadi kata-katanya tuh the road is long ya with many a winding turn. Terus that leads us to who knows where. But I am strong enough to carry him. Ya, dikatakan bahwa he ain't heavy, he's my brother. Ya, jadi dia itu nggak berat, dia itu adalah saudara gua. Jadi kalau misalnya kalau dalam film-film perang atau mungkin dalam peperangan sesungguhnya ya, kalau teman kita ketembak, ya biasanya komandan kita itu bilang gini, kumpulin teman-teman yang ketembak, entah itu masih hidup ataupun udah mati. Nah, sorry, judulnya itu He Ain't Heavy, He's My Brother. He Ain't Heavy, He's My Brother. The Hollies. Bisa? Nggak bisa ya? Ya. Jadi kalau misalnya komandan bilang begini, lu orang semuanya harus sapu bersih teman-teman lu yang ketembak, entah itu dia udah mati ataupun dia masih hidup. Pokoknya no left behind. Ya kan? No left behind. Nggak ada satupun yang bisa ataupun yang boleh tertinggal. Nah, jadi temennya ngangkat temennya lagi gitu ya. Dia bopong begitu ya. Terus dengan satu kalimat, he ain't heavy. He is my brother. Bisa? Nggak bisa? Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Bisa di-share screen? Pakai HP aja ya. Kenapa? Pakai HP ke mic. Oh, berarti ke sini. Bisa? Ini teman-teman yang di gereja, operatornya memang dengan sigap nih. Nah, itu dia lagunya tuh. Kenapa? Ke mic, boleh coba. Nah, itu dia tadi. Nggak apa-apa, di sini suaranya di sini juga bisa. Jalannya panjang dengan banyak belokan yang berkelok-kelok. Loh, mana hilang?
Memang nih teman-teman di gereja nih canggih-canggih ya. Bisa? Nah, itu dia. Nggak apa-apa, satu bait aja. Itu membawa kita ke siapa yang tahu di mana. Tapi aku kuat. Cukup kuat untuk membawanya. Dia nggak berat. Dia itu saudara gua. Oke, cukup boleh. Thank you teman-teman. Keren-keren di sini teman-teman gua nih ya. Oke, kita lihat ya. Boleh di share-nya kembali ke saya. Itu dimatiin dulu share-nya. Oke. Ribet ya? Nah, oke, sip. Ya. Kayaknya belum connect deh, Liv. Belum. Ininya, sorry. Sabar. Nah, oke, ya. Kita lihat ya. Nah, jadi ada seorang seorang penulis, ya, jurnalis. Dia dengan sangat quotes-nya itu sangat terkenal. Dia bilang begini ya. Namanya si Edna Buchanan, ya. Dia bilang begini. Friends are the family we choose for ourselves. Ya. Jadi teman-teman itu adalah keluarga kita yang kita pilih sendiri di dalam hidup kita. Ya. Jadi kita pilih sendiri dalam hidup kita pilih teman-teman kita itu menjadi keluarga kita, ya itu teman-teman, ya kan? Jose seneng nggak kalau dilahirkan dalam keluarga Pak Budiman sama Ibu Natali? Seneng ya, sendiri kan ya? Nah, kita nggak bisa pilih kan? Saya itu pengen dilahirkan dalam keluarga Dedi Wijaya sama Ibu Titi misalnya gitu kan. Atau saya pengen dilahirkan dalam keluarga Herman Chandra dan Ibu Kristinawati Elias gitu kan. Kita kan nggak bisa milih kan. Tiba-tiba gue dilahirkan dalam keluarga Ruben dan Ake gitu kan. Nah jadinya ya papa mama gue Ruben sama Ake gitu ya. Ya siap-siap gue dikatain ntar nih ya. Ruben. Nah ya, jadinya kita kan nggak bisa pilih kan. Gue lahir di keluarga mana, gue nggak bisa milih. Dan keluarga gue juga si Ruben sama si Ake kan juga nggak bisa milih kan. Kok keluarnya Jaime, keluarnya mestinya Marian dong. Keluarnya mestinya Sherin dong. Kan nggak bisa milih begitu kan ya. Papa mama gue nggak bisa milih anak kan. Tiba-tiba keluarlah si Jaime begitu kan. Nah, sama di keluarga kita masing-masing juga sama kan. Jadi kita nggak bisa milih gitu, kecuali bayi yang tertukar. Ya, itu sinetron banget kan ya, bayi yang tertukar. Jadi si Jaime nyangkut di keluarga kaya misalnya gitu kan, gitu pengennya gitu. Terus udah gitu bayi yang orang kaya itu nyangkutnya di keluarga Ruben sama si Ake Patimahu kan. Nah jadinya kita kan nggak bisa milih kan. Nah itu keluarga kita. Saya nggak bisa milih papa mama saya juga nggak bisa milih anak-anaknya begitu. Oh saya pengen anaknya jadi Michael Jackson. Oh anak saya kudu jadi Barack Obama. Oh anak saya kudu jadi si Joe Biden misalnya begitu kan kita nggak bisa milih seperti itu. Nah jadi tapi kita bisa memilih dalam hidup kita. Kita bisa milih sendiri keluarga kita yaitu yang adalah teman-teman kita sendiri. Ya. Nah, lalu kemudian di dalam Filipi Filipi 2 ayat yang ketiga sampai keempat, makanya Tuhan Yesus
diberikan satu model ya oleh seorang yang namanya Rasul Paulus. Dibilang begini ya, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain itu lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini merupakan satu model yang Tuhan Yesus berikan kepada jemaat Tuhan. Jadi kepada semua orang percaya bahwa kalau kita jadi orang Kristen, kita nggak boleh mementingkan diri kita sendiri. Sama halnya ketika kita sama teman-teman kita. Betul kan ya? Kalau misalnya nih ya, kalau Jere misalnya ya, Jere sama teman-teman ya, Jere bilang gini, pokoknya sekarang sepanjang hari lu orang mesti diem. Gua doang yang ngomong. Enak nggak begitu teman-temannya bilang apa? Gua lempar sepatu lu, begitu kan? Iya kan? Atau misalnya, pokoknya semua nggak boleh ngapa-ngapain, cuman gua yang boleh. Kan nggak bisa begitu kan? Kita kan harus ada saling kan? Ya kan? Kita saling, kita ngomong, yang lain dengar. Yang lain ngomong, kita yang dengar. Kita harus timbal balik, nggak boleh kita egois. Makanya istilahnya, kalau kita sama temen, kita bisa melakukan hal tersebut. Karena apa? Kalau misalnya kita egois, artinya kita siap untuk ditinggalkan sama teman-teman kita. Itu kan? Jadi kita nggak boleh egois. Kalau nggak, kita bisa ditinggalin sama teman-teman kita. Nah, itu yang diberikan sama Rasul Paulus melalui contoh kehidupan dari Tuhan Yesus sebagai satu role model. Dia yang Allah itu sendiri, dia tidak menganggap kealahannya, kesetaraannya dengan Allah itu yang harus dipertahankan. Tetapi dia melepaskan, istilahnya bukan dia melepaskan kealahannya, tetapi dia melepaskan kesetaraannya dia, kemuliaannya dia, kehebatannya dia. Dia menjadi manusia. Itu yang disebut sebagai kerendahan hati. Nah, jadinya Rasul Paulus memberikan satu contoh teladan yang begitu ajaib. Nah, lalu kemudian di dalam Amsal 17 ayat 17 tadi kita sudah lihat bahwa seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Ternyata di dalam pasal yang lain juga ada yang berbicara tentang teman. Ya, dikatakan begini ya, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi juga ada sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Lihat ya. Jadi kalau jadi teman, kudu jadi saudara. Jangan jadi teman yang membawa kecelakaan buat orang lain. Itu namanya bukan teman, ya. Itu namanya PMP, friend makan friend. Ya. Jadi nggak boleh ya mencelakakan buat orang lain. Di dalam pasalnya yang ke-27 ayat yang ke-6 ya, Amsal bilang begini ya. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Ya, kalau misalnya Tuhan Yesus menjadikan atau dia menjadi teman buat rasul-rasul, menjadi teman buat murid-murid, ya. Kalau mungkin ada murid-murid yang mungkin ya memberitahu dengan keras, mengingatkan dengan keras, tetapi dengan cara yang baik, dengan isi, dengan konten juga yang baik. Nah, tentu yang terbaik itu adalah dari Tuhan. Sekalipun Rasul Petrus menyarankan buat Tuhan Yesus, jangan, kalau mungkin salib itu jauh daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga marah kepada Petrus, betul kan ya? Tetapi di sini dikatakan bahwa seorang kawan dia memukul dengan maksud baik. Maksudnya dia memperingatkan untuk sesuatu hal yang tujuannya baik. Tetapi di lawannya itu adalah seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Ingat nggak waktu seorang murid Tuhan Yesus yang namanya Yudas Iskariot, dia mau menyerahkan Tuhan Yesus di Taman Getsemani dengan cara apa? Cium. Makanya ada istilah ciuman Yudas. Ya. Nah, ciuman Yudas itu pengertiannya begini. Sebenarnya budaya orang Israel, ya, waktu ketemu sama orang lain, kerabat, teman, itu sebenarnya hal yang biasa.
Kalau teman-teman lihat Presiden Israel, misalnya Perdana Menteri Israel ketemu sama presiden apalah begitu, presiden dari negara manalah kira-kira gitu kan. Nah, biasanya mereka cipika-cipiki. Kalau kita cuma cium pipi kanan, cium pipi kiri, betul kan ya? Tapi mereka cepok sampai berapa kali gitu ya. Nah, jadinya ya 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 itulah ya, itu kebiasaannya mereka, ya kan? Kalau kita mungkin dulu kita jabat tangan, ya kan? Terus mungkin ada teman-teman yang lebih akrab daripada jabat tangan, ya kan? Kita mungkin pelukan, atau mungkin kita ada gaya jabat tangan yang sut gitu kan ya. Gayanya susah-susah kan. Nah, itu gayanya kita kalau ketemu sama orang lain kan. Nah, kalau zaman-zaman pandemi gini kita ketemunya sama orang lain, kita salamnya gimana? Gini, gitu kan ya. Udah mulai berubah. Atau mungkin tos-tosannya gini gitu, atau sikut-sikutan gitu kan gitu, atau tonjok-tonjokan juga ya. Nanti virusnya nular loh ya. Hati-hati. Nah, jadinya kalau misalnya kita ketemu sama orang, kita punya gayanya kita masing-masing. Nah, zaman Tuhan Yesus ketemu sama orang, itu gayanya adalah cium pipi kanan, cium pipi kiri. Jadi waktu ya Yudas mau menunjukkan orang yang pengen diserahkan dia kepada imam-imam kepala adalah dengan cara dia cium Tuhan Yesus. Karena itu hal yang lumrah, hal yang wajar. Dan itu tidak, karena gini kan, contoh misalnya kalau saya pengen Mika ditangkap sama polisi, ya, terus saya bawa polisi semua, terus saya bilang gini, ini Pak Polisi, ini orangnya yang kudu ditangkap, ini nih orangnya. Nah, kalian ini sebagai teman-teman langsung jaga pagar kan, pagar betis kan, langsung jaga badan kan, nggak boleh ditangkap si Mika. Mungkin bahasanya kan kayak gitu kan ya, ya kan? Jadi teman-teman yang lain udah ngejagain, bikin benteng supaya Mika terhalang dari polisi, Mika bisa ada kesempatan buat kabur, kan begitu kan ya? Ini satu ide ya, kalau misalnya nanti lu ditangkap sama polisi ya. Nah, tapi kalau misalnya gue datangnya baik-baik, hai guys, terus gue bilang, hai Mik, tapi itu satu kode, ya kan? Diem-diem kan? Nah, gue satu kode. Gue udah sebelumnya gue udah bilang sama si Pak Polisi kan, pokoknya orang satu-satunya orang yang gue giniin itu dia, tandanya seperti itu. Nah, itu dipakai sama Yudas untuk memberikan tanda siapa nanti orang yang akan mesti ditangkap sama prajurit-prajurit ataupun tentara-tentara di Bait Allah untuk diserahkan kepada imam-imam kepala. Nah, itu dia ya. Seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Kalau ada teman yang muji-muji lu, hati-hati. Pujiannya itu bisa benar, real, tulus, atau dia juga bisa menjerumuskan lu. Gak usah belajar, lu udah pinter kok. Gak usah belajar, lu udah pinter kok. Tenang aja, lu pinter banget. Lu belajar aja, lu dapat 100. Kalau lu nggak belajar aja, lu dapat 100. Kalau lu belajar, lu dapat 101, 102, 103. Lewat itu angka maksimal. Nggak usah belajar. Terus lu terlena dengan anjuran temen lu yang dalam tanda petik ya menjerumuskan dan menjatuhkan. Lihat ya. Terus lu nggak belajar. Terus akhirnya lu dapat nilai jeblok. Kan? Hati-hati ya dengan pujian-pujian dari teman-teman yang adalah lawan ya. 27 ayat 10 ya. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang ke rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Betul kan ya? Kita punya saudara. Betul kan? Punya sepupu kan? Ya kan? Tinggalnya dekat rumah nggak? Enggak, jauh. Tapi kalau rumah lu ada apa-apa, yang dipanggil saudara lu yang jauh atau tetangga? Tetangga. Betul kan? Ya kan? Jadi lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Karena kalau kita lagi kesulitan, kemarin tuh minggu lalu kalau nggak salah share ya, di Blok D itu ada kebakaran. Ya. Heboh, ya kan? Di belakang rumahnya Sherin. Ya. Tapi nggak tahu Sherin keluar rumah nggak tuh? Enggak ya, takut gosong kayaknya ya. Nah, gue gosong gini bukan karena gue ikutan kebakaran, enggak ya. Nah, jadi tapi yang paling dulu nyiram itu bukan Blamwir, bukan pemadam, bukan saudara yang jauh. Karena kabarnya itu rumahnya ternyata kosong.
ya, mungkin ada korslet di belakang, di bagian dalam, jadi kebakar. Ya, kenapa tetangga nyiram? Kenapa tetangga nyiram? Kalau nggak nyiram ya nempel kan tetangganya ya, dia juga ikutan kebakar kan. Tetapi maksudnya adalah ya oke, di sisi lain ya, di satu sisi ya untuk nyelamatin rumah gua, untuk nyelamatin diri gua, untuk nyelamatin barang-barang gua, lebih baik gue siram itu ya rumah yang terbakar supaya rumah gua nggak ikutan kebakar karena rumah gua nempel kan gitu. Nah, tetapi di sisi lain kan ya bagus dong daripada gue nungguin kok lu nggak nyiram? Tenang aja, nungguin aja belangwir. Rumah lu udah habis duluan. Kan begitu. Lihat ya. Jadi saudara lu saudara deket sekalipun, lu sayang sama saudara lu, tapi kalau dia jauh, lebih baik tetangga yang deket. Nah, itu maksudnya adalah begini. Kalau lu punya tetangga, lu punya hubungan baik dengan tetangga lu, berelasi baik. Minimal lu ngangguk sama tetangga lu. Minimal lu say hello. Hey, apa kabar? Gitu kan? Sapa lah, kira-kira begitu. Ya, jadi punya good relation sama semua orang. Ya. Nah, jadi di dalam nggak kelihatan ya, minta maaf ya. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya, jadi Tuhan Yesus itu adalah Allah yang berinkarnasi untuk berkorban bagi manusia yang berdosa. Dan kita adalah sahabat-sahabatnya. Ya. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagi kita, dia adalah sahabat yang berkorban. Bukan hanya sekedar berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban uang, berkorban segala yang dia miliki, enggak. Tetapi hidupnya juga dia korbankan bagi kita. Ya. Kalau di dalam ayat-ayat yang di bawahnya itu ya, itu di Roma 5 ayat yang ke-6 sampai ke-8. Teman-teman boleh buka di Alkitab masing-masing. Bunyinya begini ya. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik. Nah, di sini Rasul Paulus dia memberikan satu perbandingan. Kalau untuk orang yang benar, belum tentu orang pengen mati buat dia, membela dia. Ya. Tetapi kalau orang yang baik, kita biasa suka bela. Betul kan ya? Kalau kita tahu si A ini adalah orang baik, ya, kita langsung belain dia. Mau dia benar, salah, nggak peduli, pokoknya dia baik, gitu kan? Nah, tapi kalau orang yang benar belum tentu baik, karena dia menegakkan yang namanya kebenaran. Kalau kita salah, dia benar, kita bisa bilang dia nggak baik. Kenapa? Karena dia nggak ngebelain gua, karena dia mempersalahkan gua, betul kan ya? Itu orang yang benar kan? Ya kan? Nah, untuk orang yang benar aja belum tentu orang pengen mati buat dia, ngebela dia. Tapi mungkin buat orang yang baik. Nah, kita itu bukan orang baik. Kita itu bukan orang benar. Di ayat 6 bilangnya kita itu orang-orang durhaka. Ya? Rasul Paulus bilang kita itu orang-orang durhaka. Makanya di ayat yang ke-8 dikatakan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita berdosa. Lihat ya. Jadi kalau misalnya ada salah satu dari teman kita yang mungkin tidak baik, nah bagaimana caranya kita bisa berbuat baik terhadap dia? Biarin aja. Dia nggak baik, biarin aja. Begitu? Kan enggak kan? Kita dengan berbagai macam cara kita berusaha supaya dia bisa jadi baik lagi kan? Dia berdosa, biarin aja. Kan enggak begitu. Karena apa? Karena waktu kita masih berdosa, Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Tuhan Yesus sudah berkorban bagi kita. Karena kita dianggap sahabat-sahabatnya. Kita bukan lagi dianggap orang yang bersalah di hadapan dia. Tetapi kita sudah ditebus oleh dia.
Kira-kira begitu. Ya. Jadi biarlah hidup kita menjadi sahabat-sahabatnya Tuhan, supaya kita diberikan kasih karunia dan juga kita diberikan kesempatan untuk menyalurkan kasih karunia kita, kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Nah, makanya di ayat yang ke-14 bilang begini, kalau aku sahabat kamu, aku sudah menyerahkan nyawaku kepadamu. Itu kata Tuhan Yesus. Nah, makanya kamu adalah sahabatku, kata Tuhan Yesus. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, kita lihat ya. Istilah jikalau itu bisa dimengerti sebagai satu kondisi, syarat, ketentuan yang berlaku. Kalau lu baik, gue juga baik. Kalau lu jahat, gue bisa lebih jahat daripada lu. Itu kan jikalau kan, pengertiannya di situ kan. Nah, tetapi di dalam Injil Yohanes ini, Yohanes menuliskan jikalau itu dimengerti sebagai satu akibat. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah menjadikan diri kita adalah sahabatnya Dia, maka dari itu kita juga harus lakukan hal-hal yang berikut. Dikatakan bahwa berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, karena kamu itu sahabatku. Jadi ya, seorang sahabat bisa melakukan anjuran temannya. Betul kan? Ya kan? Misalnya, kalau tadi, lu jangan belajar, nggak usah belajar, lu udah pinter. Kita bisa nurut kan? Apalagi kalau misalnya teman kita bilang begini, lu tuh harusnya bikin begini, lu harusnya bikin begitu, lu harusnya lakukan ini, lakukan. Lu harusnya ngomong seperti ini, harusnya ngomong seperti itu. Supaya kita jadi lebih baik. Betul kan? Kita nurut nggak sama teman kita? Nurut nggak? Nggak nurut. Supaya kita lebih baik nggak nurut? Nggak nurut juga. Memang nih contoh teman-teman yang orang-orang yang berdosa kayak begini nih ya. Sama temennya kita bisa nurut. Tuhan Yesus bilang, aku tuh temenmu, aku tuh sahabatmu. Tapi jauh daripada itu, Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Raja kita. Kalau sama teman kita bisa nurut, apalagi sama Tuhan. Harusnya kita jauh lebih bisa nurut. Oke? Jadi Kristus teladan buat kita, tetapi juga Dia memberikan satu perintah buat kita. Lakukan apa yang sudah aku lakukan. Lakukan apa yang sudah aku perintahkan. Oke? Ada satu video, Livio bisa tolong putar lagi. Bisa diputar nggak di sini video? Yang boleh menjadi inspirasi buat kita. Bisa? Nah, itu tuh. Ada di. Bisa nggak sorry? Buka YouTube. Oh, sorry. Bukan di share. Nah, di situ. Nah, itu judulnya. Kalau itu dikeluarin dulu, di copy dari itu bisa nggak? Lama ya? Ya udah nggak usah lah ya. Kita tutup aja ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah tuh kan, udah ada tandanya tuh. Lama ya. Di paling bawah itu slide terakhir. Bisa? Terus. Up. Nggak bisa? Nggak apa-apa lah. Nah, bisa nggak di copy? Control All, nah copy. Bisa?
Di chat. Oh, biar bisa dibuka di itu ya, di handphone ya. Bisa nggak? Connect nggak? Nah, ya. Ya, buffering. Terlalu dekat. Oh gitu. Tapi itu bufferingnya. Kita tutup aja ya. Iya, kita tutup yuk. Oke, di off screen aja, off screen. Ya, kita berdoa yuk. Ya, intinya sih itu seekor gogok yang terlalu setia sama temennya, ya. Si gogok namanya siapa sih itu, namanya si Aliong apa Aliong. Oke, kita berdoa ya. Kok kamu nelpon, Pak? Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan berikan anugerah Tuhan, khususnya keselamatan yang boleh Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur kalau kami bukan dianggap sebagai orang-orang yang durhaka. Kami yang dulunya manusia-manusia yang berdosa. Tetapi Tuhan mengangkat kami. Tuhan memberikan kesempatan bagi kami. Kami boleh diselamatkan. Kami boleh diberikan iman percaya. Sehingga kami bukan lagi orang-orang yang durhaka. Kami bukan lagi orang-orang yang berdosa. Tetapi kami adalah orang-orang yang durhaka yang sudah diampuni. Kami adalah orang-orang yang berdosa yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan, di sini kami anak-anak-Mu, kami masih remaja, kami masih pemuda, kami masih sekolah di SMP, SMA, ataupun kuliah. Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh diperbaharui oleh Tuhan. Kami boleh diselamatkan oleh Tuhan. Dan Tuhan bukan menganggap kami sebagai orang-orang yang durhaka dan berdosa. Tetapi Tuhan sudah memberikan status yang baru bagi kami. Yaitu kami adalah sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan yang begitu indah. Tuhan sudah menyelamatkan kami. Tuhan sudah memerdekakan kami. Dan biarlah hidup kami adalah hidup yang seturut dengan perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Tuhan berkati kami sehingga kami boleh mengerjakan perintah-perintah Tuhan di dalam hidup kami. Baik kami boleh mengasihi keluarga kami, baik kami boleh mengasihi teman-teman kami, ataupun kami mengasihi saudara-saudara kami. Tuhan berkati hidup kami. Sehingga hidup kami adalah seturut dengan firman Tuhan. Seturut dengan perintah Tuhan. Terima kasih Bapa. Di sini kami anak-anak-Mu. Tuhan berkati setiap kami. Kami berdoa, kami bersyukur. Di dalam nama Yesus Tuhan. Juru Selamat yang hidup. Amin.
Tuhan ke rekening berikut atau ke amplop. Untuk penghubungan iman rasuli dan doa berkat, diminta tolong. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita bersama dengan gereja dari segala abad dan gereja dari segala tempat. Kita akan mengaku pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sambil tetap berdiri, kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan akan syukur bagimu. Silakan duduk. Sebelum saat teduh, ada satu warta buat teman-teman yang mau ikut kelas katekisasi ataupun yang sudah terdaftar di dalam kelas katekisasi minggu depan jam 11. Minggu depan jam 11 setelah ibadah remaja, kita akan melalui Zoom dan juga mungkin ada teman-teman juga yang ada di sini bisa langsung ikut kelas katekisasi. Ya, minggu depan jam 11 setelah kebaktian remaja ada kelas katekisasi. Teman-teman yang sudah ikut, ya kita akan lanjutkan kelas katekisasi kita. Oke, dan juga yang teman-teman yang di rumah yang mau ikutan pelayanan, boleh hubungin Jose. Ya, mana Jose? Ini dia, Jose ya. Oke, thank you guys. Tuhan Yesus memberkati. Sehat-sehat. Silakan saat teduh. Sunday.